Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deskasari Nurul Zakiyah dengan NIM E1A023008 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22, Regulasi dan Mekanisme Pemungutan dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, berikut adalah masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana ketentuan peraturan PPh pasal 22 yang berlaku di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah kriteria subjek atau objek serta tarif yang dikenakan PPh pasal 22? Dan yang ketiga, bagaimana implementasi pemungutan PPh pasal 22 terhadap barang impor? Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 yang selanjutnya disebut sebagai PPh pasal 22 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah bentuk pemotongan yang dipungut oleh pihak tertentu terhadap wajib pajak dan terkait dengan perdagangan barang. PPh ini biasanya dikenakan pada barang dagangan yang dianggap memberikan keuntungan sehingga pemungutan pajak ini dapat dilakukan baik saat penjualan maupun pembelian barang tersebut. Dalam PPh pasal 22, terdapat dua fokus utama dalam pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak yang terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Yang kedua, pemungutan pajak yang berkaitan dengan kegiatan impor. Pajak penghasilan pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode withholding system, di mana yang berperan aktif dalam pemungutan PPh pasal 22 bukanlah wajib pajak atau petugas pajak secara langsung, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut. Membahas ke topik selanjutnya mengenai subjek dan objeknya. Pasal 22 memberikan hak kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan pihak-pihak yang bertugas sebagai pemungut pajak. Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang dapat ditunjuk untuk menjadi pemungut pajak meliputi yang pertama, bendahara pemerintah, kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Subjek pajak adalah individu atau badan yang ditentukan sebagai pihak yang menjadi objek pajak. Ketentuan mengenai subjek pajak untuk pajak penghasilan pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama, wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22, yang kedua, perusahaan swasta. Beralih ke objek pajak merupakan penghasilan atau peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak. Dengan kata lain, objek pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Yang pertama, impor barang. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Yang kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. Yang keenam, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. Dan yang ketujuh, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, bagaimana tarif dan mekanisme pemungutannya? Yang pertama, saya akan membahas mengenai tarif terlebih dahulu. Yang pertama, atas impor. Atas impor ini ada 3 jenis. Yang pertama, yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dikali nilai impor. Dan yang ketiga, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dikali harga jual lelang. Berikutnya, atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Bendaharawan Pemerintah serta BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian.
Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang kertas sebesar 0,1%, semen 0,25%, baja 0,3%, dan otomotif 0,45%. Yang kedua, atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, jenis premix dan gas kepada penyalur dan atau agennya. Yang ketiga, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% kali harga pembelian tidak termasuk dengan PPN. Yang keempat, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% kali nilai impor. Yang kelima, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, dan kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN atau PPNBM. Yang keenam, atas pengalihan yang diterima dan atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa dan atau persewaan, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan sebesar 0,5%. Yang ketujuh, pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan dan atau harga jual emas batangan. Berikutnya yaitu pengecualiannya. Pengecualian di sini ada 10. Yang pertama ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimport yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut ini. Kemudian yang keenam, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas dan tujuan ekspor. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang kedelapan, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang kesembilan, penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia. Dan yang ke-10, pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum, badan urusan logistik atau perum bulog, atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme pemungutan. Mekanisme pemungutan yang saya sampaikan di sini ada 4 tahap. Yang pertama, PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut pajak harus dibayarkan oleh pihak yang memungut, yaitu bendaharawan pemerintah ke kantor pelayanan pajak terdaftar melalui pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, pajak yang dipungut oleh pemungut wajib disetorkan ke kas negara melalui pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Yang terakhir, jangka waktu penyetoran pelaporan PPh pasal 22 yang diatur oleh Menteri Keuangan, sehingga wajib pajak harus melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan waktu tersebut. Untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bea Cukai, yang bersangkutan wajib menyetorkan sehari setelah pemungutan pajak yang dilakukan dan melaporkan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Sedangkan bagi bendaharawan, pemerintah wajib menyetorkan pada hari yang sama dengan pembayaran pembelian barang tersebut.
Berikutnya adalah tata cara pelaporannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022, tata cara pelaporan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bendahara pengeluaran wajib mengungkapkan PPh Pasal 22 apabila sistem UP atau uang persediaan 7 hari setelah pembayaran dan jika sistem LS atau sistem pembayaran pada hari yang sama dengan penyetoran. Yang kedua, pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT selama waktu yang dicakup dalam PPh Pasal 22. Apabila hari pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan selesai pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, SPT periode ini dikirimkan ke KPP atau KP2KP tempat pemungut terdaftar disertai dengan lembar SPT kedua sebagai konfirmasi pemungutan dan penyetoran serta daftar SPT PPh Pasal 22. Berikutnya adalah saat terutang dan pelunasan atau pemungutan PPh Pasal 22. Saat terutangnya PPh Pasal 22 atas impor, terutangnya PPh terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian, hitungan saat terutangnya pajak atas impor barang kena pajak adalah saat barang itu dimasukkan ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pabean. Sedangkan saat pemungutan pajaknya adalah bersamaan dengan saat pemungutan bea masuk. Berikutnya adalah implementasi dalam transaksi perdagangan atau impor. Pada kali ini saya akan mengangkat isu mengenai impor emas batangan di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, harga emas terus mencapai rekor tertinggi dan diperkirakan akan terus meningkat hingga melewati 2 juta per gram pada tahun 2025. Nah, adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 telah mengatur secara khusus pajak penghasilan atas transaksi jual beli emas perhiasan, emas batangan, serta perhiasan yang bahan utamanya bukan emas atau batu permata sejenis termasuk jasa terkait. Produsen emas batangan adalah salah satu pihak yang ditetapkan untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan emas batangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107. Nah, di sini pengusaha yang dimaksud meliputi pabrikan dan perdagangan emas perhiasan dengan tarif pajak sebesar 0,25% dari harga jual. Namun, pemungutan PPh Pasal 22 tidak berlaku untuk penjualan kepada konsumen akhir, pembeli UMKM yang dikenai PPh final atau pembeli dengan surat keterangan bebas PPh Pasal 22. Pengusaha yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 harus memberikan bukti pemungutan kepada pembeli, menyetorkan pajak yang dipungut, dan melaporkannya dalam SPT masa unifikasi. Bagi pembeli yang dikenakan pemungutan, pajak tersebut dapat dikreditkan pada SPT tahunan karena PPh Pasal 22 bukan pajak final atas penjualan emas. Konsumen akhir didefinisikan sebagai pembeli yang menggunakan emas untuk konsumsi pribadi atau investasi, bukan untuk usaha. Dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 22 merupakan jenis pemotongan pajak yang dikenakan oleh pihak-pihak tertentu terhadap wajib pajak terkait aktivitas perdagangan. PPh Pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif pajak yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak, nilai impor, harga penjualan, atau jumlah pembayaran. Pemotongan pajak dilakukan saat transaksi terjadi dan pihak yang memotong wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Nah, adanya pengecualian yang sudah saya sebutkan tadi untuk mengurangi beban pajak yang berpotensi menghambat kegiatan usaha. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila saat penyampaian tadi terdapat kesalahan atau kata-kata yang menyinggung. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.